Tapi di sini dia akan mengalami yang namanya kenaikan. Makanya saya ambil di sini ya, Bang. Di sini kita tambahin lagi. Karena di sini akan mengalami yang namanya kenaikan kembali. Oke, di sini kita tambahin lagi. Halo, selamat siang abang-abang semua dimanapun berada. Semoga sehat-sehat, semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan setiap urusannya ya, Bang ya. Oke, pada siang hari ini saya akan trading kembali, membuat sampel bagaimana menganalisa dan melihat informasi dan konfirmasi di dalam satu periode ya, Bang ya. Seperti biasa, saya akan pakai teknikal yang biasa saya pakai ya, Bang ya. Oke, sini langsung aja kita gas marketnya. Oke, di sini lagi kondisi market seperti ini ya, Bang ya. Sedang di area base ya, Bang. Area base kita lihat di time frame 5 menit. Oke. Kita lihat di sini. Oke, di sini kita open sell sampai close periode. Oke, open sell sampai close periode. Oke. Oke. 70.000 ya. Oke, cukup. Closing ini saya akan jelasin kenapa saya pilih open sell ya. Oke, di sini lagi marketnya kurang bagus ya, Bang ya. Di sini kondisi market kurang bagus. Kita lihat ini banyak sumbunya ya. Ini banyak sumbunya. Nah, gitu. Oke. Nah, marketnya harusnya yang bagusnya kita lihat yang seperti ini ya. Jadi trennya terlihat ya, tren ini naik. Di sini dia turun lagi. Di sini mengalami yang namanya koreksi gitu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini dia sudah mulai terlihat penurunannya ya, Bang ya. Tapi kita lihat karena konfirmasi yang kita dapat tidak begitu kuat sebenarnya ya, tidak begitu kuat. Tapi situ kita open posisi, saya melihat itu udah area paling tingginya, udah titik tertinggi. Tapi kita lihat hasilnya ya, Bang ya. Oke. Oke, apakah dia kuat untuk turun? Melihat situasi konfirmasinya ya. Situasi konfirmasinya seperti ini. Kita lihat sama-sama apakah dia benar-benar kuat untuk turun ya. Kita lihat time frame 5 menitnya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Saya yakin dia masih kuat ya, Bang ya. Sini dia, saya yakin dia masih kuat untuk turun. Oke, sekitar 15 detik lagi. 9, 8, 7. Oke, sini kita udah pasti profit ya, Bang ya. Sini kita udah pasti profit. Nah, saya akan jelasin kenapa saya open posisi sell di tengah tren yang sedang baru ngebreak yang namanya area base ya. Ini kan area base. Nah, jadi saya melihat tadi di time frame 5 menitnya, saya melihat di sini candle yang ini adalah memang betul ke atas ya, Bang, yang merah ya. Cuman dia nggak begitu kuat. Saya lihat di sini pergerakannya. Di sini saya lihat tadi dia udah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Dan di sini saya melihat juga
ada yang namanya area support. Nah, ada yang namanya area support. Setidaknya dia pasti akan membuat sumbu di sini ya, membuat sumbu. Nah, makanya saya open posisi sell di ujung tren ya. Ini kan saya opennya di sini tadi ya, itu makanya saya opennya di bagian atas ya. Artinya saya dapat titik yang paling tinggi. Nah, gitu. Jadi itulah alasan saya kenapa saya pilih posisi sell ya Bang ya. Karena kondisi marketnya sebenarnya ini kan kita lihat dia kan kenaikan. Ini juga konfirmasinya adalah lemah gitu kan. Lemah untuk naiknya. Artinya akan ada penurunan di periode akhirnya di candlestick C5-nya. Saya yakin dan saya menganalisa pasti akan ditutup dengan candle berwarna merah. Nah, di sini benar ditutup dengan candle berwarna merah. Nah, itulah alasan saya kenapa open posisi sell gitu, Bang. Oke, di sini kita open posisi, kita lihat itu adalah kenaikan. Di sini kita langsung open posisi buy. Dia turun dikit, kita buy ya, Bang ya. Dia turun dikit lagi, kita buy ini. Oke, dia malah naik ya. Nah, kita simakkan ini adalah kenaikan. Ini adalah kenaikan. Secara teori dia langsung terbentuk yang namanya konfirmasi support ya. Nah, di sini kita ambil 1 menitnya. Sini kita ambil 1 menitnya buy. Oke, sebenarnya tadi dapatnya di sini ya, Bang. Kalau misalnya kita dapat di sini, di ujung ini baru terbentuk yang namanya ini. Nah, kita tuh dapat di situ lebih bagus ya. Nah, kalau yang itu loss kita ambil di sininya ya. Kalau yang itu loss kita ambil di sampai akhir periode ya, Bang ya. Kita ambil karena di akhir periode saya yakin dia akan mengalami yang namanya kenaikan ya. Sini dia akan terjadi koreksi. Oke, dan tren akan melanjutkan kenaikan kembali ya. Kalau yang ini loss bakal kita tutup dengan di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, dia naik lagi. Pakai itu loss atau dapat ya. Oke, di situ dapat ya, Bang ya. Situ kita dapat. Oh, malah tipis ya, turun lagi dia. Kita dapat cuma 1 ya. Oke, nggak masalah. Situ langsung kita ganti ya, Bang ya, di sini ya. Kita ganti. Kita terlalu pagi tadi opennya di sini. Harusnya opennya di setelah dia turun ya. Oke, tapi nggak masalah. Situ kita loss. Karena saya yakin di sini akan mengalami yang namanya kenaikan ya, Bang ya. Akan mengalami yang namanya kenaikan karena ini area base-nya naik lagi. Di sini kemungkinan base naik lagi. Nah, kira-kira seperti itu apanya, Bang? Polanya, pola trennya. Melihat situasi kayak gini ya, Bang ya. Situasi seperti ini, naik, di sini ada base lagi, naik lagi, ada base lagi, naik lagi gitu, Bang. Oke. Jadi sebenarnya trading ini yang penting kita santai, Bang ya, santai menganalisa, tenang. Mudah-mudahan pasti dapat profit, Bang. Pasti dapat yang namanya profit gitu. Walaupun kita tradingnya kecil-kecil ya, Bang. Walaupun tradingnya kecil-kecil dengan modal segini ya, Bang. Modal segini, misalnya kita dapat segini kan lumayan gitu, Bang. Oke, kita tunggu di sini sekitar 30 detik lagi. Yang ini kita pastikan ini profit ya, Bang ya. Kalau yang ini kita pastikan ini profit. 30 detik lagi kita tunggu. Dia mencoba untuk turun ya. Oh, dia mencoba untuk turun. Oh, ini pengaruh candlenya yang merah ini nih. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Kita ambil di sini, naik di sini kenaikannya dia. Dia naiknya di sini, Bang. Karena apa namanya? Sebentar ya, Bang, nanti akan saya jelasin. Di sini kita ambil kenaikannya. Kita ganti kerugian kita ya, Bang ya. Saya ambil kenaikannya di sini karena di sini dia akan mengalami yang namanya kenaikan. Nah, kenapa loss tadi di situ? Karena di sini seperti yang saya bilang polanya adalah dia area base, rally, base lagi, rally, base lagi ya, Bang. Jadi di sini dia
mengalami penurunan. Nah ini dia bang, ini. Nah inilah yang buat dia turun. Nah kalau kita lihat dari informasinya, informasi yang kita dapat di sini adalah kenaikan, konfirmasinya adalah kenaikan juga. Nah tapi dia turun karena kita lihat ya bang, di time frame 5 menit pasti ada yang namanya support di situ ya. Nah itulah support yang tadi bang yang kita tandain ini. Nah itu dia, ada pemantulan. Nah terjadilah di situ area base ya bang ya. Oke, tapi di sini dia akan mengalami yang namanya kenaikan. Makanya saya ambil di sini ya bang. Di sini kita tambahin lagi karena di sini akan mengalami yang namanya kenaikan kembali. Oke, di sini kita tambahin lagi untuk mengganti kerugian kita ya. Oke, cukup. Karena dia akan mengalami yang namanya kenaikan kembali di sini. Ini hanya area base-nya karena di sana ada yang namanya support ya. Dia ngebentur yang namanya area support gitu bang. Oke. Ayo naik, karena turun pun udah nggak bisa lagi. Ayo naik. Naik, ayo. Di detik-detik akhir, ayo naik, ayo. Oke, kita dapat di sini ya bang. Ayo. Oke, kita profit di situ ya bang. Kita profit di sini. Nah, di sini kita profit. Oke, yang kita loss tadi tertutup ya bang. Nah, di sini saya akan jelasin kenapa saya open posisi buy. Nah, bentar ya bang. Ini satu lagi nih open posisi kita. Satu lagi open posisi kita. Bentar ya bang. Jadi polanya seperti itu ya bang ya. Di sini dia naik, di sini area base-nya, naik lagi area base-nya. Nah, saya yakin di sini membentuk akan terjadi kenaikan kembali ya bang ya. Ini base-nya akan naik lagi, gitu bang polanya. Karena ini tren sedang kuat naik bang. Nah, kita lihat ini, kita lihat candle ini. Nah, dia nggak sanggup yang namanya turun ya bang. Dia akan membuat kenaikan kembali. Nah, inilah napas terakhir daripada si seller karena dia membentur yang namanya support di sana bang. Nah, oke, situ kita profit ya bang ya. Kerugian kita yang tadi tertutupi ya. Oke, sini saya akan jelasin kenapa saya open posisi buy di sini. Open posisi buy. Nah, karena konfirmasi dari ini adalah cukup kuat untuk mengalami yang namanya kenaikan ya bang ya. Mengalami yang namanya kenaikan. Tapi kenapa terjadi penurunan bang? Nah, kita lihat tadi di sana ada yang namanya area support. Area ini candlestick ini ngebentur yang namanya area support. Nah itulah makanya dia sempat turun, tapi tenaga si buyer masih ada. Nah disitu makanya terjadi candle seperti ini. Itulah makanya di sini close periode dia mengalami yang namanya penurunan, tapi dia akan mengalami kenaikan kembali. Kenapa? Karena dia hanya membuat napas untuk dapat menembus area support yang ada di sana tadi. Ini kan support udah become yang namanya resisten di sini. Ini kan resisten. Nah, gitu dia, Bang. Makanya saya yakin di sini dia akan mengalami kenaikan kembali. Nah, terbukti di sini naik. Kita profit ya, Bang ya. Oke, kita open posisi lagi. Kita coba analisa lagi. Nah, di sini kita akan lewatkan ini area ini karena kita tadi udah open di sini ya, Bang ya. Kita akan buka kembali di sini ya, Bang. Oke. Ini kenapa terjadi kenaikan lagi? Karena ini adalah support yang sangat kuat. Ini arahnya kenaikan, ini arahnya kenaikan. Ini adalah napas terakhirnya. Ini kan pelemahan. Ini artinya dia akan membuat informasi kenaikan ya, Bang ya. Gitu dia, Bang. Oke, kita tunggu ya, Bang. Kita tunggu dia di sini. Apa informasi yang kita dapat di C5? Gitu dia, Bang. Sebenarnya cukup simpel sih, analisanya gitu-gitu aja gitu. Oke. Nah, ini kan udah tembus nih, Bang. Ini kan udah tembus area support yang tadi, yang candle ini yang balik lagi dia ya, Bang ya. Balik lagi jatuh. Nah, dia sekarang ngejar yang namanya resisten di sini ya, Bang. Nah, dia ngejar resisten. Oke. Nah, ini adalah pelemahan daripada buyer. Itu adalah pelemahan dari buyer. Kita tunggu konfirmasinya. Apakah konfirmasinya memungkinkan atau mendukung untuk open posisi sell, gitu dia, Bang.
Nah, di sini pun terlihat adalah pelemahan daripada buyer, artinya akan ada terjadi candle berwarna merah di sini gitu, Bang. Oke, kita lihat time frame 1 menitnya. Nah, benar di sini langsung dikonfirmasi dengan adanya sebentar ya, Bang ya. Sebentar, kita tunggu. Kita tunggu candle yang sedang berjalan ini informasinya apa gitu. Oke, saat dia naik kita ambil sell. Ketika dia naik kita ambil sell. Nah, sini kita ambil sell. Kalau dia naik kita ambil sell lagi, Bang. Ini adalah informasi penurunan. Ini adalah konfirmasinya penurunan. Konfirmasinya udah cukup kuat ya, Bang ya. Sebenarnya kalau misalnya abang-abang kurang yakin di sini, tunggu aja terbentuk yang namanya resisten di sini ya, Bang. Tunggu aja terbentuk resisten. Ketika resisten itu terbentuk, abang boleh open posisi sell. Nah, di sini saya langsung open aja karena saya yakin dia akan mengalami yang namanya penurunan di akhir periodenya gitu, Bang. Kenapa saya sudah lihat dan saya sudah pastikan di area time frame 5 menit ini ya, Bang. Di area time frame 5 menit ini saya melihat kondisi atau karakteristik daripada candlestick ini tidak kuat untuk melakukan yang namanya kenaikan ya, Bang. Oke, kita tunggu. Oke, dan kita lihat juga di sini adalah area yang namanya resisten. Ini level pertamanya. Kita lihat di sini adalah level keduanya. Nah, gitu dia, Bang. Simple aja caranya. Nah, ini level keduanya. Nah, ini level keduanya, ini level pertamanya. Nah, itu titik tertingginya ya, Bang. Oke. Kita tunggu apakah kita akan profit atau malah loss di sini ya. Tapi saya yakin saya akan profit ya, Bang ya. Oke, dia turun di sini. Oke, kita ambil 2 menitnya kian tadi ya, Bang. 2 menitnya atau 3 menitnya, tapi nggak masalah. Nggak masalah karena di sini memang area supportnya dekat dia. Ini area support, ini resisten. Nah, karena di sini kemungkinan besar akan membuat yang namanya area base ya, Bang ya. Oke, tapi nggak masalah. Kita di sini yakin bahwa kita akan profit. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Ini resistennya penurunan. Ini adalah karakteristik candle merah yang membawa informasi penurunan ya, Bang. Oke, kita tunggu. Tadi kita ambilnya harusnya misalnya di 1 menit, 2 menit, 2 menit kian ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Kita ambil 4 menit tadi ya. Ini C1. Iya, kita tadi open di C2 ya. Oke, tapi nggak ada masalah. Saya hanya melihat di sini. Ini kan candle ini sudah ngebentur sama area ini ya, Bang ya. Oke, tapi saya yakin dia masih kuat untuk terjadinya penurunan ya, Bang. Minimal dia membuat area base seperti ini ya, Bang. Membuat area base di situ. Tapi kita tunggu. Kita lihat time frame paling kecilnya. Apakah dia sanggup untuk mengejar kembali area ini ya, Bang. Ini kan area resistennya tadi, area tertingginya kita lihat. Tapi di sini saya yakin karena konfirmasi yang kita dapatkan di C1-nya tadi cukup kuat ya, Bang, untuk terjadinya tren penurunan ya, Bang. Karena itu candlestick karakternya memang dan sifatnya adalah ke bawah ya, Bang. Ke bawah, itu makanya saya putuskan untuk open posisi sell gitu, Bang. Oke, di sini dia turun. Oke, di sini kita profit ya, Bang. Sini kita profit. Oke, sini kita profit ya, Bang. Nah, sini saya akan jelasin kenapa saya open posisi sell gitu, Bang. Jadi saya melihat tadi awalnya saya melihat di time frame 5 menit ini karakter daripada atau sifat daripada candle ini tidak menunjukkan adanya kenaikan ya, Bang. Dan dia pun naik, kalaupun dia naik hanya di C1 sampai di C2 ya, Bang, atau C3. Dan dia akan melakukan yang namanya penurunan kembali. Itulah makanya terjadi candle seperti ini yang
berbentuk doji ya bang ya, yang membuat di sini ada sumbu, di bawah juga ada sumbu gitu bang. Karena karakter ini adalah karakter penurunan ya bang. Nah itulah makanya saya open posisi sell. Dan yang kedua, saya melihat konfirmasinya juga, informasinya juga penurunan. Konfirmasinya sangat kuat untuk turun gitu bang. Oke, di sini kita langsung lagi open posisi, kita open lagi. Kita lihat ini adalah informasinya. Informasinya yang kita dapat adalah penurunan. Konfirmasinya adalah lemah turun. Oke, ketika dia naik turun, kita ambil buy-nya ya bang. Ketika dia turun, kita ambil buy-nya, karena kita dapat konfirmasinya adalah lemah, pelemahan daripada buyer. Oke, tapi kita nggak kita habiskan aja close periodenya, kita ambil di 1 menitnya. Oke, sebentar, sini kita ambil buy-nya. Oke, cukup. Oke, kita tunggu ya bang, apakah kita ini profit lagi. Kita tunggu. Saya yakin di sini dia akan berbentuk candle berwarna hijau ya bang. Kalau dia di sini, oh iya, doji ya bang ya. Oh, kita tunggu ya bang, kita tunggu. Kita tunggu, semoga dia masih kuat naik ya bang. Karena kita lihat konfirmasinya adalah pelemahan gitu bang. Kita tunggu. Kemungkinan besar yang atas nih ya, yang nggak kebagian. Tapi kita tunggu ya bang ya. Karena di sini pun kita punya kekuatan yang namanya support gitu bang. Nah, ini resistennya udah become support gitu bang. Oke, sekitar 10 detik lagi. Oke. 8, 7. Oke, naik. 4, 3, 2, 1. Oke, kita dapat semua ya bang, tanpa lecet ya. Oke, nah kenapa kita open posisi buy di sini? Nah, karena saya melihat di sini adalah sebenarnya ini kan udah sifatnya turun, tapi dia lemah. Kita lihat di sini ada tidak punya yang namanya sumbu. Nah, konfirmasinya juga menyatakan bahwa dia adalah pelemahan gitu bang. Pelemahan terlihat dari bodinya yang kecil dan punya sumbu hampir sama panjang di atas dan di bawah gitu. Nah, itulah makanya di sini terjadi yang namanya candlestick berwarna hijau. Makanya saya ambil open buy di situ, tapi dia open 1 menit aja ya bang, karena saya yakin dia kenaikannya hanya di sini ya. Kemungkinan besar dia di C5-nya akan terjadi penurunan kembali ya bang ya. Nah, itulah makanya saya opennya 1 menit bang. Jadi buat abang-abang, open posisi itu juga itulah namanya teknikal bang. Bagaimana cara kita menganalisa dan gimana ya namanya, mengestimasikan kekuatan daripada candlestick yang menyatakan konfirmasinya gitu bang. Jadi bagaimana cara kita mengestimasikan kekuatannya, apakah dia kuat untuk melakukan yang namanya penurunan, apakah dia tidak kuat untuk melakukan yang namanya penurunan gitu bang. Apakah dia berapalah candlestick sanggupnya dia untuk membuat yang namanya penurunan gitu bang. Kita harus bisa estimasikan, itulah namanya teknikal cara kita untuk open posisi. Itu hanya seninya ya bang, bagaimana cara kita, trik kita mengestimasikan kekuatan daripada candle ini dan ataupun candle ini gitu ya bang ya. Oke, dan benar ternyata kita kan estimasi kita kan ini penurunan tapi tidak kuat. Nah, kenapa? Karena dia berbentuk yang namanya kecil di situ ya bang ya. Itulah makanya di sini terbentuk area yang namanya kenaikan kembali, karena konfirmasinya adalah lemah gitu bang. Oke, saya rasa cukup simpel ya bang ya, cukup simpel. Nah, di sini saya akan open posisi 1 kali lagi. Kita lihat time frame 5 menitnya. Kita lihat di sini dia berbentuk yang namanya candle penurunan ya bang. Jadi ketika dia naik, kita akan open sell. Kita akan open sell di sini. Aduh, udah keburu turun ya bang.
Keburu turun dia, padahal konfirmasinya belum hadir. Ini kan informasi, tapi saya sudah yakin dia akan melakukan yang namanya penurunan gitu bang. Oke, kita tunggu lagi nih bang. Kita tunggu karena di area seperti ini kita tidak mungkin open posisi karena ini sudah terlalu rendah ya bang. Tadi maunya dia di sini, open sell gitu. Nah di sini pun mendukung sih, mendukung, tapi kita tunggu ini ya bang. Ini kita tunggu. Kalau dia naik, kita ambil sell-nya di sini. Oke. Ini area supportnya. Ini area resistennya. Oke. Kita lihat konfirmasi yang dihasilkan adalah penurunan tapi tidak begitu kuat ya, Bang. Penurunan tapi tidak begitu kuat karena di sini candlenya candle botak ya, Bang. Oke, kita lihat. Oke, dia naik di sini, kita ambil lagi. Dia naik, kita ambil lagi. Oke, ayo naik lagi, kita ambil di sini. Tadi ke bawahan yang di kepagian yang di bawah ya bang ya. Situ kita kepagian. Oh, tapi nggak masalah. Kita ambil 5 menitnya yang di C5 nya ya bang. Kita ambil C5 nya. Kalau dia naik kita ambil sell lagi ya bang. Oke, konfirmasinya memang dia tidak begitu kuat untuk terjadinya yang namanya penurunan ya bang. Tidak begitu kuat karena kita lihat di sini adalah candle botak di bawah ya bang. Oke, tapi kita tunggu open posisi kita ini. Kekuatan kita yang kedua ada di sini ya bang. Nah ini area resisten. Nah kalau titik kita tepat open posisinya di tempat paling atas ini tadi, nah area posisi kita adalah aman gitu bang. Tapi di sini pun kita masih tergolong area aman ya bang ya, karena di sini adalah supportnya ini belum sampai ya bang ya, belum sampai, kemungkinan di sini akan candle kecil ya bang. Oke, kita lihat. Jadi cara kita bertrading itu seperti inilah bang. Cara saya bertrading di broker binomo ini gitu bang. Oke, dia mencoba untuk naik. Kita tunggu 30 detik lagi. Jadi teknikal itu seperti itu ya bang ya. Kita harus bisa estimasikan yang namanya kekuatan daripada karakter kekuatan daripada setiap candlestick itu ya bang. Kita harus bisa estimasikan dia kekuatannya sampai berapa candle gitu bang. Jadi sebenarnya itu hanya butuh yang namanya kebiasaan sebenarnya ya bang ya, kebiasaan di market gitu. Makanya sering-sering buka market pasti bisa ya bang. Di sini kita profit ya bang, profit sini ya bang. Nah jadi di sini saya akan jelasin kembali. Nah, di sini kan kita tadi menyimak kembali, ini adalah penurunan, konfirmasinya langsung ada di sini resisten. Ini adalah penurunan, tapi tidak begitu jauh. Kalaupun dia turun tidak begitu jauh gitu. Nah, yang kedua, saya melihat dan saya menganalisa candlestick di C5 ini, di C5 di time frame 5 menit ini, yang ini membawa informasi ke bawah gitu, Bang. Tapi tidak begitu kuat. Kenapa? Karena sumbunya ini tidak begitu panjang bang. Nah dia hampir sama dengan body gitu. Itulah makanya saya open posisi sell sampai di sini aja bang ya. Saya open posisi sell tidak sampai close periode. Ini close periodenya saya open posisi sell di C4 ya bang ya, di C4 karena saya takutnya di sini dia membentuk candle berwarna hijau gitu. Ternyata masih kuat untuk turun ya bang. Oke, mungkin sampai di sini dulu trading saya hari ini. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat untuk abang-abang semua. Dan jika bermanfaat, mohon dukungan dari abang-abang untuk support channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat sampel dan analisa setiap
setiap periode ya Bang, per periode. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.